Ya, pelan tapi pasti, bersama Erick Thohir sepak bola Indonesia mulai menunjukkan wajah baru, mulai dari meningkatkan kualitas timnas hingga mampu bersaing di level Asia, mengadakan VAR untuk pertama kalinya di liga lokal, serta baru membuat training center standar FIFA di calon ibu kota baru Indonesia. Bahkan perkembangan sepak bola Indonesia berhasil membuat sejumlah negara ASEAN ngiri karena berkat kemajuan tersebut, kini membuat Indonesia semakin mendapatkan perhatian dari Presiden FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir benar-benar sebisa mungkin melakukan segalanya untuk memperbaiki kualitas sepak bola Indonesia. Ya, setelah timnas beneran dibuat maju dan akan terus maju, tak lupa beliau juga pelan-pelan mulai memperbaiki kompetisi dalam negeri, di mana salah satunya adalah menggunakan VAR, yang bagaimanapun memang sangat dibutuhkan. Dan di laga Bali United versus Persib pada leg pertama di Championship Series, secara resmi VAR digunakan di Liga 1. Tentu saja, meski masih banyak hal yang harus ditingkatkan, paling tidak ini menjadi sebuah tanda era baru dalam sepak bola Indonesia. Bahkan dengan adanya VAR di Indonesia, membuat salah satu rival Indonesia yakni Vietnam semakin ngiri dengan perkembangan sepak bola di Indonesia. Pembangunan tempat latihan atau training center Tim Nasional Indonesia tahap 1 rampung 90%, dengan detail asrama di tahap 92%, lapangan natural di tahap 90%, dan lapangan sintetis rampung 89%. Dilansir dari keterangan resmi Minggu, pembangunan pemusatan latihan yang berlokasi di Penajam, Pasar Utara tersebut mendapatkan apresiasi dari delegasi FIFA. PSSI berkomitmen untuk mempercepat pembangunan TC demi transformasi sepak bola Indonesia yang lebih baik. Kami juga berterima kasih atas dukungan pemerintah dan FIFA Forward, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pembangunan TC Timnas Indonesia ini merupakan salah satu upaya pemerintah, PSSI dan bekerja sama dengan FIFA untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Dengan fasilitas bertaraf internasional, para pemain dan staf pelatih akan dapat berlatih dan berkembang di lingkungan yang mendukung, dilengkapi dengan infrastruktur terkini serta metodologi latihan terbaik. Pembangunan TC ini mendapat bantuan dana hibah dari FIFA Forward senilai 1,25 juta US dollar atau setara dengan 19,2 miliar. Pada tahap 1, pembangunan difokuskan pada lapangan rumput natural, lapangan rumput artifisial, asrama, dan ruang ganti pemain. Untuk asrama, di tahap 1 total kapasitas ada 70 orang, terdiri atas 28 twin room untuk pemain, 10 single room untuk tim pelatih, dan 3 suite untuk pelatih kepala. Sebelumnya, pemerintah dan PSSI berharap pembangunan TC tahap 1 ini dapat selesai sesuai target pada Mei 2024. Dengan demikian, para pemain dan staf pelatih dapat segera memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Dan sesuai blueprint, training center PSSI di IKN akan memiliki total 8 lapangan sepak bola, pusat rehabilitasi, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang tidak hanya akan bermanfaat bagi tim nasional, namun juga masyarakat sekitar. Jika selama ini Timnas Indonesia selalu menyewa stadion ketika bermain di kandang, kini sebuah stadion megah akan segera berdiri di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kabarnya pembangunan stadion megah di IKN ini menghabiskan biaya fantastis, mencapai 180,6 miliar. Nantinya setelah berdiri, stadion megah di IKN ini akan menjadi markas baru Timnas Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan,
jika pembangunan stadion megah di IKN ini sebagai bentuk persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2036 mendatang. Dan menurut sejumlah laporan, jika Stadion Garuda Nusantara di IKN bukan stadion biasa, Stadion Garuda Nusantara di IKN nantinya menyajikan pengalaman unik bagi para pecinta sepak bola. Tak hanya sebagai tempat olahraga, Stadion Garuda Nusantara di IKN ini juga digadang ramah lingkungan. Arsitektur Stadion Garuda Nusantara di IKN merupakan perpaduan harmonis alam. Tak hanya itu, Stadion Garuda Nusantara di IKN juga menunjukkan identitas budaya Nusantara. Lapangan sepak bola PSSI ini akan segera dikerjakan dan diharapkan selesai tidak lebih dari 1 tahun, ucap Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Presiden Jokowi pun berharap Stadion Garuda Nusantara di IKN ini bisa menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Indonesia mendapat pujian FIFA setelah serangkaian pencapaian positif di dunia sepak bola, dari mulai ranking melesat hingga gelaran Piala Dunia U17 2023. Ranking Indonesia melesat tinggi per 4 April 2024. Kini Indonesia ada di posisi ke-134 atau naik 8 anak tangga dari yang sebelumnya di urutan ke-142. Dalam prosesnya, Indonesia juga menjadi tim dengan perolehan poin terbanyak, yakni 30,04 poin. Pencapaian itu didapat setelah Indonesia menang 2 kali atas Vietnam yang notabene rankingnya jauh di atas Indonesia. Gelaran FIFA U17 World Cup tahun lalu di mana Indonesia menjadi tuan rumah mendapat efek pada pengembangan sepak bola di dalam negeri, khususnya infrastruktur. Terbukti, saat ini banyak menyediakan sarana bagi talenta-talenta muda untuk memperlihatkan kemampuan mereka di pentas global. Tulis FIFA dalam artikelnya yang berjudul "Sepak Bola Indonesia Sedang Dalam Progres Bagus". Target jangka panjang Indonesia adalah berpartisipasi di Piala Dunia. Sepak bola Indonesia dan PSSI berkembang pesat berkat kontribusi FIFA. Peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA telah menunjukkan peningkatan yang terus-menerus sejak 2021 dan telah mendekatkan mereka ke tujuan memasuki 100 besar. Lanjut tulisan itu. Tidak ketinggalan, dana FIFA Forward sebesar 5,6 juta dolar juga ikut disinggung. Dana tersebut akan dimanfaatkan PSSI untuk membangun fasilitas latihan di ibu kota negara. Dan jadi itulah babak baru sepak bola Indonesia yang buat negara ASEAN makin ngiri. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.